para pakar ahli sejarah, ya, ahli sejarah atau yang kita bisa sebut teman-teman ini adalah tokoh-tokoh masyarakat penduduk asli Kutai, suku Kutai. Oke, mungkin langsung aja kita sapa menyapa dulu, kenal-kenalan dulu. Di sana di pojok kanan kita ada Bang Chandra. Selamat malam Bang Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, langsung di tengah kita ada Bang Engkong Viral, ya, salah satu sepuh juga, sepuh di Kota Sangatta ini. Yang malam ini kita akan bicarain tentang kilas balik terkait sejarah panjang Kota Sangatta sebelum terbentuknya Kabupaten Kutai Timur. Mulai dari literatur, kemudian adat istiadat, terus bahasa, mungkin banyak hal yang akan kita tanyain nantinya, Bang ya. Mungkin langsung aja ya. Kita perkenalan dulu. Tadi udah, mungkin dari Bang Chandra dulu menceritakan bagaimana masa kecil, kemudian status apakah sudah berkeluarga atau belum, anak udah berapa, saya tahu masih bujang kan Bang, kita tahu, ya kan. Terus ya banyak menceritakan tentang sedikit tentang mukadimah terkait suku, adat istiadat dan lain-lain. Oke, mungkin langsung aja saya mau duluan ini Bang Chandra aja. Mungkin Bang Chandra, silakan Bang Chandra. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Chandra, saya lahir di Sangatta. Kebetulan bapak saya orang Sangatta, saya campuran juga udah, Bang. Jadi dari bapak itu Kutai Sangatta, kemudian ibu saya itu Bugis, tapi Bugis Kalimantan, karena beliau lahir di Muara Badak. Nah, jadi untuk saya sudah menikah, alhamdulillah. Kemudian anak saya ada 4 ya, cuman baru 1 kali menikah. Ya, mudah-mudahan itu cukup sekali ya. Itu kemudian kalau bicara sejarah panjang lah ya, sejarah Sangatta itu asal mulanya Sangatta itu dari mana itu kan, itu panjang, butuh waktu kita menceritakan. Kemudian juga harus ada tokoh-tokoh yang lebih tua daripada kami, takutnya nanti ada salah ya. Yang jelas yang saya tahu menurut cerita dari orang tua, kemudian kakek nenek itu, Sangatta awalnya dari hulu sungai dulu, hulu sungai, kemudian beliau turun terus sampai nanti di Sangatta Lama, Sangatta Ilir lah ya, Sangatta Ilir di daerah Mestigit Tua itu nanti terakhirnya di situ. Kemudian nanti setelah masuk perusahaan Pertamina itu mereka pindah lagi karena pusat kotanya di Masabang atau di Sangatta Lama sekarang. Nah, yang saya tahu sih itu. Kalau untuk susunan masa tahunnya juga sebenarnya ada, cuman harapan kita ada yang lebih tua lah untuk menceritakan itu kan. Takutnya nanti kami ini salah sebut, salah ini. Nah, yang jelas itu kalau yang saya tahu. Kemudian kebetulan saya anak tahun 90-an lah ya. Nah, jadi kalau kakak saya ini dia lebih susah katanya. Nah, lebih susah, kalau saya sudah masuk modernisasi lah di Sangatta. Walaupun waktu itu zaman jalannya belum tembus lah ya, nggak kayak sekarang Sangatta Bontang. Dulu bisa berhari-hari, kemudian orang masih banyak lewat jalur air, lewat jalur laut ya ke Bontang. Itu sih sedikit banyak yang bisa saya ceritakan. Nanti kita lanjut lagi lah sesuai pertanyaan saja. Terima kasih. Siap. Oke, lanjut ke Engkong. Gimana? Engkong perkenalan dulu, sapa-sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, nama saya. Siap. Istri 1 ada. Istri 1, cucu 3. Cucu sudah 3 rupanya. Tapi awet sudah belum? Belum sampai 50. Masya Allah. Jadi masa saya aja kan. Kalau masa dulunya ya saya belum lahir dan belum ada, tahu persis ceritanya. Kalau di masa saya tahun 80 itu ya cukup lumayan, sudah maju Sangatta sedikit. Sudah ada bioskop. Ya, cuma kalau infrastruktur apa sih sudah ada. Bioskop Pertamina Partabuana. Kalau nggak salah itu yang punya itu almarhum bapaknya Roni, yang mantan Kepala Desa Sangatta Selatan. Nah, jadi jalan sudah ada, cuma setapak. Pohon-pohon tuh, pohon-pohon rambutan, durian, wangi itu masih banyak di jalan.
Jadi kita sekolah dulu jalan kaki, mulai rumah saya kan di Jalan Durian itu, Jalan Durian Galang, jalan kaki sampai ke Senggata Lama itu berenang. Ada buaya. Dulu nggak ada sih, aku sudah tua begini baru lihat buaya, mungkin habitatnya sudah hancur baru buaya itu ke sungai kan. Oke. Berenang. Taman sekolah saya itu Pak Marsidik, teman sekolah saya, Kasmidi juga, teman sekolah saya. Cuma kita bukan orang tua tidak mampu nyekolahkan waktu itu ya. Memang keadaan alam kan. Ya, sekolah berenang. Kadang balik berenang lagi. Sudah mau tahun 90-an itu baru ada taksi, ketinting apa segala macam kan KPC sudah masuk. Kalau nggak salah tahun 8, mau dikoreksi ya kalau salah tahun 88 tuh KPC sudah operasional tuh sudah. Lokasi. Ya sudah mulai rame orang. Nah, itu kita yang sekolah itu ya bisa naik ketinting. Karena ada ketinting itu taksi ke Kampung Kajang. Ya salah rame Kampung Kajang. Kamu udah lama berarti itu ya Kampung Kajang. Jadi itu zaman saya itu tahun 80-an sebelum ada KPC itu ya kayu. Orang tua itu kayu. Kayu ya. Ya, nebang kayu di hulu sungai sana. Nanti kalau banjir baru ditungguin. Pembeli kayu itu almarhum Pak Jamal sama Loheng. Loheng masih hidup, bapaknya Haji Latif. Kalau almarhum Pak Jamal itu bapaknya Jamaluddin ya. Nah, itu pembeli kayunya. Jadi kayu itu ditebang dulu zaman itu, ditebang, dikasih merek namanya, misalnya namanya A dikasih A. Nanti kalau banjir baru ditungguin. Oke. Nah, itu baru dijual. Nah, pembelinya dari mana? Nggak mungkin kan pembelinya orang lokal, karena orang lokal sudah sampai 5.000 barangkali penduduk ke zaman itu. Pembelinya itu dari Sulawesi. Kapal-kapal apa banyak nama sih kapal itu, ada yang bilang Lambok, ada yang bilang Perdangkang, apa lagi satu ya Genisi. Nah kapal-kapal itu yang beli Pak ke Sulawesi. Kapal itu saya ingat masih anak-anak itu ada yang pakai mesin ada yang enggak, mereka berdayung masuk si anak-anak saya itu. Jadi kapal itu selain bawa material, bawa pasir palu juga, koral, mungkin yang perlu waktu itu Pertamina kan, bawa beras, bawa celengan itu apa segala macam. Ya kita orang kampung beli. Cuma zaman itu sudah maju juga sih. Ke Samarinda tuh sudah ada kapal yang bawa bahan pokok kan, kapal taksi kan. Kita sudah bisa ke Samarinda pakai kapal. Nama-nama kapal tuh ya banyak sih, ada Merpati 2, Merpati Air Laut, ada bisa banyak kalau disebutnya, ada Kansas segala macam. Moda transportasi di tahun 80 itu kapal ya? Moda Kapal. transportasi ya, moda transportasi yang unggul ya. Ya. Yang sering dipakai mobilisasi entah itu logistik atau penumpang, berarti masih menggunakan kapal ya? Kapal. Untuk akses dari Sangatta sendiri jalan provinsi itu sampai Belum. belum terbuka ya? Aku lupa sekitar tahun berapa itu jalan tembus, mungkin sekitar tahun 90-an ya. Nah, sebelum itu ada teks lagi, speed 1 lini sama KUD. Tapi dia sampai Bontang aja. Kebetulan saya sering waktu ada musibah segala macam, dari orang di sungai kan. Setelah itu jalan tahun sekitar 90-an kali ya, mau dikoreksi kalau ada yang tahu kan. Ya, 90-an. Itu jalan sudah tembus. Saya ingat waktu itu tukang ojek itu bannya itu dikasih kayak besi begini. Nah, untuk ke Bontang. Tanah. Kalau Itu zaman saya. Jarak tempuhnya, Bang, jarak tempuh dari untuk moda air tadi tuh naik speedboat itu kita dari Sangatta ke Bontang atau ke Samarinda itu berapa jam? Kalau speed nggak lama sih, kalau dari terminal kan keluar ke Muara itu kalau setengah jam sampai ke Bontang, 2 jam, sekitar 2 jam 3 jam aja sampai 2 jam 3 jam sampai Bontang. Cuma saya ingat saya nggak ada sih speed ke Samarinda waktu itu, cuma kapal saja. Kapal kayu sih. Kapal kayu yang bersama. Ada sih kapal besi itu namanya KM Ayumas, masih ingat. Itu zaman saya, kalau zaman bapak kita dulu, kakek kita dulu ya ceritanya ya Iya. berdayung lah. Kalau zaman saya sudah maju sih, jalan sudah ada, cuma setapak aja. Cuma kalau sekolah, makanya kita anak-anak yang di utara ini banyak yang gagal sekolah, kecuali dia sekolah ke Samarinda. Karena keadaan. Sekarang sudah enak, kita kabupaten syukur alhamdulillah. Enak. Berarti Sangatta lama itu ya? Sangat lama, Sangatta ya? Utara. Yang kita kenal sekarang Sangatta lama ini Iya. adalah area atau kampung pertama yang ada di kota Sangatta. Mungkin bisa dibilang begitu nggak sih? Enggak pertama sih. Cuma memang kalau zaman saya sudah di Sangatta Selatan tuh paling ramai sudah. Karena pasar. Wilayah administrasi kemungkinan. Wilayah. Ya, kalau wilayah administrasi bisa jadi Sangatta Aman.
karena kalau bicara kampungnya sebelum banyak sih ya, dari karena tadi saya bilang dari hulu sungai dulu, kemudian nanti terakhirnya dia itu di Mesigit Tua kami bilang, atau Bubuan Rumah Tinggi. Nah, jadi kalau kita bicara garis, beliau ini Bubuan Rumah Tinggi. Rumah Tinggi itu banyak di situ kepala kampung, kemudian ada imam, itu bukan kepala rumah tinggi, termasuk saya, kami keturunan dari Rumah Tinggi. Itu jadi kalau Sangatta Lama itu wilayah administrasi, ya ketika itu. Dan tadi kayak kamu bilang tahun 90-an betul nggak? Karena bapak saya sempat jadi wakar pengerasan jalan Sangatta Bontang. Nah, jadi wakar, saya itu sering ikut. Jadi jaga alat itu sering ikut, jaga alat. Nah, itu. Bahkan baru ya, buka tahun 90-an. Mungkin sekitar itu. Sekitar itu. Nah, oke, kita mundur lagi Bang, mungkin mundur lagi untuk suku asli. Bukan mau mengkotak-kotakan ya, artinya kita mau mencari identitas nih. Identitas kita nih di Sangatta nih untuk suku asli sendiri Sangatta nih. Kalau hari ini kan kita banyak nggak tahu nih, kita nih punya bahasa otentik nggak sih, kan gitu. Kita nih punya bahasa daerah yang asli nggak sih, kan gitu. Nah itu menarik nih. Jadi mungkin bisa diceritakan dulu. Berarti berawal dari yang tadi suku, terus kemudian bahasa nantinya. Mungkin bisa sambil ngobrol aja kita ya. Sambil ngobrol aja, saling menjelaskan. Bisa langsung aja Bang. Saya atau bebas yang mana yang ngobrol aja kita ngobrol. Yang mana dulu, mau duluan siapa? Ya. Oke. Kalau kita bicara balik lagi ya, kalau kita bicara Kutai yang saya bilang tadi, Kutai itu negeri sebenarnya. Jadi Kutai itu nama negeri karena itu sebuah nama kesultanan ya, atau kerajaan. Kutai itu nama negeri, kemudian suku yang ada di dalamnya itu ketika itu disebut Puak. Ada 5 Puak yang saya tahu. Dan menurut literatur sejarah pun juga ada 5 Puak ini tadi. Ada Puak Pantun. Puak Pantun ini adalah Puak tertua di negeri Kutai ketika itu, yang nantinya dia pecahannya jadi Sangatta, Menamang, dan Santan. Ini bahasanya sama nih, bahasanya sama. Nah, Kutai Sangatta, Kutai Menamang, dan Kutai Santan. Kemudian ada Puak Kedang. Puak Kedang ini pecahnya dia jadi Muara Bengkal, daerah Sebulu, kemudian Muara Calong. Bahasanya dia banyak konsonan E ya. Konsonan E. Contohnya gimana Bang? Misalnya dia bilang terbang ya, mandi ke tele bilangnya, dia bahasanya seperti itu. Kemudian ada Puak Pahu. Puak Pahu ini daerah Muara Pahu, Muara Muntai. Dia kalau bicara konsona bahasanya dia au. Kalau dia bilang iya itu au. Ya au, gak ngia, itu Muara Pahu, Muara Muntai. Kemudian ada Puak Melani atau Melanti, itu Tenggarong, Bengalon, itu sama dia. Nah, bahasanya yang kita dengar ya masuk Sangkulirang, karena Sangkulirang ketika itu wilayah administrasi Kesultanan Kutai. Nah, jadi kemudian ada lagi satu Puak Sendawar, dia jadi yang kita tahu Dayak Kalimantan Timur. Ada Tunjung, Benua, Bentian, kemudian ada Bahau, itu dari Puak Sendawar atau Tulur Aji Jangkat. Itu sih. Nah, kemudian bicara sejarah tadi itu, kalau masa lampaunya yang saya tahu ya, karena saya juga berdasarkan cerita-cerita dari orang tua, kebetulan saya senang sejarah. Jadi awal mulanya Sangatta itu di hulu sungai. Nama, nggak usah itu lah, kita bicara nama Sangatta aja kan banyak versi nih. Ya betul. Ada yang bilang Sangatta sangat menderita, padahal nggak juga. Kalau menderita kan apa ke Sangatta kan gitu. Kenapa nggak hidup di kampung aja, kalau di Sangatta ini malah sangat menderita kan gitu. Jadi kalau yang saya tahu ya, walaupun kemudian ada referensi baru yang saya tahu itu awal mulanya bahasanya Sangat. Itu ceritanya pada sekitar 1500-an. Itu ada penyerangan dari suku Dayak Hulu Mahakam ke Sangatta, namanya Kampung Selayar. Itu diserang, kemudian senjata yang dipakai orang-orang pada zaman itu madu yang dididihkan, direbus, dimasak itu hingga mendidih, kemudian ditaruh dalam guci dan dibawa ke atas pohon. Nanti ketika musuh lewat itu disiram. Nah, seperti tersengat.
Dia bilang kena sengat. Nah, padahal itu madu yang dididihkan tadi. Ya. Nah, dari situlah bermula nama Sengata, bukan Sangata ya, yang T-nya double, tapi Sengata itu. Kemudian tahun sekitar 1678 sampai 1709 itu kepala adat pertama setelah tadi penyerangan itu. Kemudian ada orang yang jago lah bahasanya ya, yang jago sakti mandraguna ketika itu diangkat menjadi kepala adat. Itu bernama Gembara, bukan sih, tapi dia tidak bergelar singa ya. Dia Gembara saja. Ya, masih kepala adat Gembara. Kemudian saya sambil buka juga referensi catatan-catatan lama saya. Kemudian nanti dia diamnya di Kampung Sangata Kepet itu sampai di 1709 kalau tidak salah. Kemudian nanti diganti lagi dari ada kepala adat Gembara ini di tahun 1709 itu jadi kepala adat Janti namanya. Nah, ini masih tinggalnya juga masih di Kampung Sangata Kepet atau Selayar. Mereka itu pada saat itu masih menganut animisme lah ya, menyembah jadi menyembah pohon, menyembah patung itu. Ya, kemudian bahkan mereka itu menurut hikayat dia dekat dengan para dewa lah ya, para dewa, para roh-roh kayangan begitu. Kemudian nanti setelah tahun itu kepala adat Gembara ini tadi karena suatu kejadian yang kalau kita bilang itu melanggar perjanjian lah antara kepala adat Gembara dan Janti yang dekat dengan para dewa ini tadi, melanggar perjanjian, akhirnya diganti lagi dengan kepala adat Singatua. Nah, kepala adat Singatua ini masih juga di daerah Sangata Kepet, mereka nantinya baru turun ke bawah. Nah, itu pada tahun sekitar 1721 kalau tidak salah sesuai catatan yang saya punya. Nah, dia menjabat itu kalau yang Singatua sampai dari 1721 sampai nanti di 1737. 1721 sampai di 1737. Itu Singatua masih. Kemudian setelah zaman itu mereka ini masih menganut agama atau kepercayaan animisme ini tadi, menyembah pohon apa segala macam. Kemudian kepala adat Singatua ini nanti dia akan digantikan oleh anak-anaknya. Kebetulan dia punya anak itu ada 3 yang saya tahu. Itu ada Singageweh. Kemudian kami bilang Babeh ini nenek lah ya. Nah, Babeh Nun Bakung, mungkin abang pernah tahu atau dengar cerita Keramat Muara Sangata. Oke. Nah, itu ceritanya hilangnya Babeh Nun Bakung itu menjadi gaib di situ. Oke. Nah, kalau kami sebutnya Keramat Muara Sangata. Nah, dan orang Kuta itu dulunya nggak pernah yang naruh rumah apa segala macam, itu bukan ada. Kami itu hanya berniat ketika panen. Biasanya orang dulu tuh kalau dia panen berhasil, dia selamatan di rumah, bawa ke situ makan itu aja sebenarnya. Kalau yang bikin rumah-rumah itu saya mungkin orang lain lah, saya nggak ngerti. Yang jelas kalau dari cerita nenek saya, kebetulan nenek saya ada keturunan dari situ, dia bilang nggak ada kami siapkan rumah apa segala macam, itu nggak ada. Cuman bernazar ketika nanti tetap hasil panen bagus baru kita bahasanya itu mandi-mandilah di situ, ya kan, mengingat jasa-jasa leluhur lah bahasanya. Gitu. Kemudian anaknya yang terakhir, yang ketiga itu Singa Muda. Nanti dia di sekitar dari 1721 sampai 1737 sekitar 16 tahun jadi kepala adat, baru digantikan oleh anaknya yang Singatua ini tadi oleh Singageweh. Singageweh itu masih juga di daerah Sangata Kepet, kemudian diserang lah ya, diserang Dayak ketika itu, karena cerita yang kami tahu ini penyerangan ketika mereka mau nikah atau apa segala macam harus cari kepala, ceritanya begitu. Nah, itu barulah mereka mudik ke hilir, bahasa kami itu turun ke sini ke arah Sungai Benu Muda. Kalau menurut catatan itu ke Benu Muda, berpuluh tahun di sana di Benu Muda. Nanti mereka masih hidup ya mumpuni, berkeluarga banyak, keturunan makin banyak. Nah, kemudian setelah itu kena kemarau
panjang bertahun-tahun, akhirnya mereka turun lagi karena nyari air kan, karena di hulu ini sudah air kering. Turun lagi ke Belahu Guruci namanya. Nah, Belahu Guruci turun ke situ, dari Belahu Guruci ini mencari air terus. Jadi ada beberapa tempat yang mereka dekat Belahu Guruci ini untuk nyari air ya kan, sumber air. Itu ada Belahu Guruci seingat saya, kemudian mohon maaf namanya Plersayus, itu berupa batu. Kalau menurut cerita dia ada bentuk bekas duduk. Sayus ini orang laki-laki kuat lah ceritanya. Plersayus, kemudian itu ada Batu Wali. Nah, itu sebuah batu yang ceritanya di situ dulu pernah terjadi penyerangan. Nah, kemudian beliau berperang, dua saudara ini, Wali ini tadi, dia berperang di situ. Akhirnya daerah itu banjir darah ceritanya. Banjir darah. Itu Batu Wali. Kemudian nanti ada Tangga Aji. Tangga Aji ini kalau dari cerita nenek saya itu tempat turun naiknya Raja Muku Bengalon, dia bilang begitu. Ceritanya begitu aja yang saya tahu. Itu. Kemudian setelah itu berapa lama dia tinggal di Belahu Guruci, mereka hidup makmur lah ya di sana. Kemudian zaman itu sudah masuk malah ini ya, pedagang-pedagang dari Cina menjual Gucci. Makanya kalau yang beruntung dulu mungkin pernah tahu ceritanya di hulu sungai itu, bahkan mungkin Kak Engong juga pernah tahu, di hulu sungai itu banyak Gucci. Banyak Gucci, banyak piring-piring antik. Nah, karena zaman itu pas orang Sengata ini tadi tinggal di Belahu Guruci, itulah datang pedagang Cina menjual barang-barang. Namanya Belahu Guruci. Belahu Guruci itu Ya. itu sekarang tempat itu namanya Masih namanya itu juga. Iya, masih Belahu namanya Belahu Guruci. Situs-situs sejarahnya masih ada di sini. Kalau situs sejarahnya itu tadi sebagian besar sudah hampir hilang lah ya. Iya sayang, makanya itu hampir hilang lah. Cuman kalau orang Sengata asal dia ke hulu sungai pasti banyak yang tahu. Hulu Itu sungai itu arah kemana sih? hulu sungai itu dari Sengata Lama naik terus Pulau Lingga, Kabo Pulau sampai Lingga, ya, Kabo, ya. sampai ke hulu sungai. Nanti Tembusnya dia ya tembusnya nanti malah dia di Muara Kaman. Tembusnya itu Muara Iya, Kaman. kalau kita buka map Iya, awalnya iya, saya iya. itu nggak tahu lah ya. Cerita nenek itu gini, tembusnya ini sampai ke Muara Kaman Iya, dia bilang. Nah, kalau kita buka map sampean bisa cek dan memang itu betul. Dia tembusnya nanti di Sungai Pantun namanya. Muara Kaman. Bisa kita cek. Kalau sekarang kan sudah canggih nih, ada teknologi. Iya. Setelah saya cek memang ternyata betul cabang sungainya Cabang itu sungai. iya sampai ke sana. Itu bakal sampai ke sana. Iya. Kemudian nanti dia setelah itu baru turun lagi. Turun lagi itu karena kehidupan di sana itu masih terkait penyerangan apa segala macam. Kemudian ada musibah besar lah ya di waktu di Belahu Guruci itu kena banjir besar. Banjir besar di sana. Kemudian mereka turun lagi ya. Waktu itu kepala adatnya sudah ganti. Kepala adatnya itu kalau nggak salah Singa Gewe atau ini yang jelas itu yang saya tahu. Kemudian dia turun lagi, ada 12 kiham yang mereka lewati kalau nggak salah. Kalau menurut catatan saya di sini itu ada kiham Segelap, kiham Batu Apat, kemudian Batu Buam, Sambut Tangan, Batu Rumah, Deras Kelawit, Segibal, Aur Waalo, Aur ini batu ya, bambu. Ya Waalo. Nah, nanti kemudian dia turun sampai nanti di 1751 baru berganti. Dari Singa Gewe ini tadi berganti ke adiknya Singa Muda tahun 1751. Nah, 1751 itu tinggalnya sudah di bawah di Bendili namanya. Bendili. Ya, daerah Bendili ya. Bendili ya. Nama sungai itu. Sungai Bukan Bendili. nama sungai sih. Ya. Nama tempatnya itu. Ya. Setiap tikungan teluk itu ada namanya. Ada namanya. Nah, itu. Jadi namanya Bendili, mereka tinggal di situ, itu sudah zamannya kepala adat Singa Muda 1751. Kemudian 1781 ganti lagi adatnya Macan. Karena menurut dia ini yang paling kuat di situ. Nah, masih tinggalnya di Bendili, Sungai Bendili. Nah, kemudian ada yang di Sungai Melawan.
masih. Nah, sampai nanti dia turun karena ada serangan juga dari Dayak lagi, turun lagi dari melawan itu. Nah, sampai nanti dia di 1801 itu ganti kepala adatnya jadi Singakarti. Singakarti. Iya. Jakarta ya. Ya, Singakarti. Ganti lah. Singakarti. Kalau Karta itu saya nggak pernah dengar, malah yang saya tahu itu Singakarti. Singakarti ya. Ya, karena kebetulan saya dari sebelah nenek dari bapak itu kakeknya beliau Singakarti. Oke, keturunan dari Singakarti. Ya, itu. Nah, kemudian dari situ mereka turun terus sampai ada yang namanya Sungai Sidung. Sungai Sidung itu diserang waktu itu sama bajak laut atau bajau tidung. Ceritanya. Itu sungainya masih ada. Ada Danau Sidung itu masih ada tempatnya. Nah, itu kepala adatnya tadi dia potong hidungnya orang bajau, ceritanya di situ. Tempatnya masih ada sampai sekarang. Kemudian dia turun lagi nanti ke hilir lagi. Ada namanya Belahugung ini tempat. Jadi zaman dulu itu kepala adat ini ngadakan sayembara ya. Nama hadiahnya itu guci. Nah, jadi Belahugung itu lomba megang gong itu dari kepalanya nyebrang sungai. Nah, kalau mau tahu daerah Belahugung itu sekarang belakangnya STC. Oke. Sungai itu Belahugung. Kalau sebelum dia dipotong itu bentuknya kayak kepala gong. Kepala gong. Nah, Belahugung nama kalau kami bilang karena atasnya buntuk bandir. Nah, turun ke sini lagi ada buntuk bandir. Buntuk bandir itu pas di SMK Hasanuddin sekarang. Oke, iya. Bandir itu bandir kayu. Bandir kayu. Akarnya itu loh, akarnya. Itu kan busuk. Karena kena penyakit kolera, orang banyak hitungan menit lah, ceritanya begitu. Kena penyakit dingin bilang orang dulu. Kalau beneran itu kolera, sakit di situ, akhirnya nggak sempat dikubur, udah ditaruh aja di bandir kayu itu tadi, akar kayu yang lebar-lebar, jadi ditaruh di situ. Makanya dinamai buntuk bandir. Daerahnya itu menurut cerita orang tua itu daerah SMK Hasanuddin Jalan Tua Mali itu. Nah itu buntuk bandir. Habis itu turun lagi mereka setelah kena sakit di situ, turun lagi ke bawah ke arah Sigit Tua namanya. Jadi kalau kita turun dari mau ke Muara Sangatta sebelah kiri. Ada masjid tua di situ ya? Dulunya ada, sekarang sudah nggak ada. Nah itu Masjid Tua. Nah dari situlah itu sudah ada imam ketika turun ke situ. Nama imamnya ketika itu sudah kepala adat Tali. Nah, kepala adat Tali tinggal di situ, sudah dia bermukim di situlah orang Sangatta ini tadi. Sudah punya imam, jadi sudah memeluk agama Islam. Nama imamnya itu ketika itu Sendawar. Imam Saong, wakilnya Sendawar. Jadi zaman itu sudah. Nah bahkan Datuk Tali ini tadi menurut cerita itu meninggalnya di Mekah pas beliau naik haji tidak kunjung kembali, ceritanya begitu. Nah kemudian kalau menurut catatan yang saya punya sampai nanti dia di Datuk Sampai itu juga sendiri tadi Datuk Tali, kemudian ganti nanti ada namanya Datuk Bungul di 1842 sampai 1855. Kemudian Datuk Sampai di itu kepala adat juga masih di 1855 sampai 1901. Nah, nanti setelah itu baru dia ganti petinggi lain lagi kepala adat. Petinggi kampung namanya. Yang pertama petinggi itu petinggi bijak namanya. Petinggi bijak itu 1901 sampai 1911 kalau tidak salah menurut saya ya menurut catatan. Nah, setelah itu ganti lagi di 1911 itu petinggi Aji Mesman. Ini sudah orang Kesultanan Kutai. Karena gelarnya Aji. Aji Mesman ini binnya Aji Mesbah atau yang kita kenal Sultan Alimuddin. Sultan Alimuddin. Ya, jadi Aji Mesman ini adalah anak dari kalau tidak salah anak dari Sultan Alimuddin. Ya. Kemudian ada lagi nanti petinggi setelah itu di 1930 namanya Sempulan. Itu sudah tinggalnya di Kampung Mesigit. Kemudian ada petinggi Dahlan nanti di 1955 sampai 1960. Nah, baru ada kepala kampung. Kepala kampung ini Abdul Ghani, bapak dari
Pai kalau nggak salah itu di 1960 sampai 64, kemudian nanti ada Nekco itu kepala kampung juga 1964 sampai 67, kemudian Kai Abdul Ripai Gani itu 67 sampai 72, kemudian setelah 72 itu sampai 1977 5 tahun itu Nek Pital. Nah, itu. Kemudian nanti setelah 77 itu sampai di ini kepala desa semua sudah. Oke, itu udah masuk ke administrasi ya? Ya, sudah wilayah administrasi. Nah, itu tadi yang jadi sekitar tahun itulah. Sambungannya Ya. tadi Engkong nih. Ya. Nah, oke. Apa itu? Itu kan panjang ternyata ceritanya, sejarahnya. Sudah diceritakan sama dia semua. Panjang Apalagi? itu nanti habis ini, ntar dulu Engkongnya. Jadi begini, ternyata pemirsa, ya, Sangatta nih terbentuk berdasarkan geografis wilayah dari hulu sungai berarti. Ya. Pengembangan wilayahnya. Ya. Bukan dari pesisir justru. Bukan dari pesisir. Bukan. Justru dari Hulu sungai. hulu sungai. Nah ini menarik nih. Kita nggak pernah tahu kan generasi selanjutnya ini pemuda-pemuda sekarang kan nggak tahu mau ditanya apa asal muasal Sangatta. Detail dulu. Mudah-mudahan kan bakal dibuat ini nanti manuskrip ya. Bakal dibuat manuskripnya nanti juga mungkin Bang Engkong juga sebagai penulis manuskrip sejarah ini yang akan kita jadikan sebagai rujukan literatur untuk mengenal sejarah kita. Oke. Setelah tadi dari hulu sungai kemudian masuk ke pesisir. Setelah itu jadilah kepala desa itu di 1975 ya tadi ya, 1960-an. 60-an. Nah, 1960-an itu kepala desa. Itu desa yang pertama kali berdiri itu Sangatta Selatan apa? Sangatta aja. Sangatta. Kepala desa Sangatta ya, belum ada Sangatta. Sangatta Selatan Ada ya. Sangatta. Nah, kepala desa Sangatta. Nah, itu berarti udah masuk 1960 itu udah masuk industri apa tuh di sini? Sudah ada Pertamina. Pertamina sudah masuk sudah ya? ada. Bahkan sebelum itu sudah masuk. Ada perusahaan kayu di Silpaduta. Tapi ada yang bilang Silpaduta itu nama perusahaan, ada yang bilang juga Silpaduta bukan nama perusahaan. Jelas perusahaan kayu bapak saya kerja di situ. Ya. Di Silpaduta. Ya, Silpaduta itu. Dan sebelum itu bahkan Tahun sudah 62 62 ya? masuk. 62 tuh minyak sudah masuk. Sudah. bahkan zaman Belanda sudah masuk. Ya, oke, zaman Belanda oke lah. Ya. Sangat juga gitu kan. Ya, nah jadi yang di Sangatta itu bahkan sekarang masih ada pipanya di Melawan, itu BPM. Batas petroleum apa gitu kan. Yang setelah di sini tutup, dia ke Sanga-Sanga. Oke, lanjut. Jadi di sini dulu. Sini dulu baru ke Ya, Sanga-Sanga. sekitar 1995. Nah, BPM kalau dulu orang bilangnya enggak Belanda pencuri minyak. Belanda pencuri minyak. Belanda penyuri minyak. Ah, Nah, berarti wah, ini kalau lebih tua dari Sanga-Sanga, ini berarti Sangatta ini memang tua peradabannya. Maksudnya tua ininya literaturnya udah tua ya maksudnya. ya 1500 ya 1546 kalau nggak salah. Dari abad pertengahan loh. Dari abad pertengahan kan berarti zamannya kalau di luar kan Raja Louis dan lain-lain. Iya. Ya kan Prancis ada Raja Louis. Sebelum masuk awal Belanda masuk kali ya. 1400-an. 1400. Ya, sedangkan Napoleon Bonaparte gitu ya kan, Ya. revolusi Prancis Ya. lah. gitaran itu. Yang jelas zaman itu saya belum ada. Ya. Iya, betul dong. Ya kan. Nah, tapi menarik nih ya, Tungkong. Siap. Nih. Kan udah tuh masuk tuh jadi wilayah administrasi. Ya kan? Industrinya ada perusahaan udah kayu ada ternyata. Ada. Minyak sudah ada waktu itu. Nah, oke. Yang tadi dari hulu nih. Silsilah tadi yang datang dari hulu nih. Bermukim akhirnya kan di Sangatta Selatan nih, ya kan? Dia bukan Sangatta. Sebagai Awalnya bukan di Sangatta Selatan, malah di sebelah kiri sungai. sebelah kiri sungai nih. Iya, yang berarti ya kalau guru besar ada sebelah kanan tempatnya. di guru besar Ya. berarti di guru besar itu Bukan di guru besarnya, sebelum itu. masjid Iya, tua, betul, masjid ya. tua itu. Kampung namanya Masjid Tua. Di masjid tua. Iya, kampung rumah tinggi. Berarti kan dari situ nih titik balik atau asal muasalnya terbentuknya Wilayah kota, administrasi. wilayah administrasi kita namakan Sangatta nih akhirnya nantinya. Nah tadi setelah semua apa namanya sudah pindah ke sana, itu terah itu terus berlanjut apa seperti apa tuh dia Jadi begini. untuk kesultanannya atau seperti apa? Ini barangkali ya.
Kalau perasaan saya barangkali aja ya, pas masuk Pertamina itu ya Sangatta Selatan tuh mulai ramai. Ya. Oke, pendatang banyak. Orang-orang kita tuh banyak pindah ke situ juga, orang-orang kita banyak dagang karena sudah ada masuk Pertamina. Nggak tahu tahun berapa itu mulainya, aku udah tahu sih. Nah, jadi yang tadi tinggalnya di masih ketua kan, Iya, masih gitu. Pak. ada pindah di situ semua keluarga itu. Kalau kita sih tetap aja, tapi kita awal tuh yang di Pinang ini, Iya, yang iya, iya. keluarga Kampung Tengah, tetap Kampung Tengah. Tengah, Kampung Tengah. Cuma banyak keluarga yang pindah di Sangatta Selatan karena barangkali ramai itu Pertamina sudah masuk kan. Oke. Ada Prodesa, PT Prodesa, ada PT Uni 2, 67 kan? 67. Kalau dari catatan itu 67. Ada perusahaan PT Uni 2. Habis Uni 2 Rudina. Rudina itu nama perusahaan kayu. Rudina itu Nama perusahaan kayu. Iya. Yang punya mungkin masih hidup sekarang Yusra itu. Gang Rudina. Ya, itu nama Rudina perusahaan itu kayu. nama perusahaan kayu. Ya, sudah pasar sudah ada pasar ikan, pasar sudah. Oke, 67. Jadi sekitar 60-an lah. Orang itu geser lagi dari wilayah administrasi ini tadi. Kayak bapaknya ini wakil bupati kita kan? ya. Pak Pemain tadi. Pak Muhyunadi, almarhum bapaknya itu kan? Mansur Mante. Mansur. Itu kan orang Pertamina dari Banjarmasin, dari Tanjung sana ke sini. Oke. Barangkali beliau itu orang kiriman sih. Oke. Makanya Pak Muhyunadi itu lahir di Balikpapan. Jadi ya kan? anaknya orang Pertamina. Pertamina. Kalau nggak salah begitu sih. Berarti udah ini ya. Old money ya, old Ya, money ya. ya. Old money dari dulu ya. Ya. Iya, banyak tokoh-tokohnya ada di Boli juga. Haji Buli, Terus sama Haji Jabi. Jabir baru aja. Pak Jabi baru aja. Tahu, saya tahu persis. Tajul Yang Utang. itu bapaknya KB sama bapaknya Polisi. sama tinggal di Zaman itu kayak polisi cuma satu. Polisi cuma satu di sini. Berarti Bapaknya Paman Haji Agus Waren, namanya Pak Waren. Pak Waren, bapaknya almarhum Dedok. Nah, itu polisi satu-satunya di sana. dia ada polisi gitu ya. Karena masih Iya ya. Desa, kan? Desa ya? Belum Desa. kecamatan ya? belum, masih desa. Masih desa. Iya. Berarti wilayah administrasinya kita termasuk Kabupaten Kutai. Iya. Kabupaten Kutai ya? Iya. Berarti ngurus apa-apa ke Kendarong sana Pak? Atau kemana? Anda ingat sih kita masih anak-anak. Iya, iya. Kan waktu zaman itu nggak ada yang banyak diurus. Iya, iya. Yang orde baru itu kan. Beda sekarang kan. Semua serba elektronik kan. Orde baru. Baru ini juga, Bang. Kenapa nggak semuanya yang kayak tadi itu sejarah-sejarah begitu? Kita nggak usah nama kakek aja kita nggak semua bisa tahu. Iya betul. Karena begini, prinsipnya orang Kutai Sangatta, ketika kita menanya, kayak saya lah nanya sama ini bapak saya misalnya, saya tanya, Pak siapa nama bapaknya kakek saya? Mereka jawabnya bukan nyebut namanya. Anak ini mau bikin busung aja bang. Dia nggak bakal tahu tuh. Kamu ini bikin busung aja bang. Ya nama kakekmu ya kakekmu sudah. Kenapa itu? Itu kenapa itu? Ya biar nggak ketulahan dia bilang kalau nyebut nama kakek. Karena dulu itu jadi sakral ya? Ya jadi olok-olokan. Oke. Kayak sekarang lah. Kalau ada yang bully nyebut nama bapak. Iya, iya, iya. Dulu itu nggak boleh. Bahkan sempat saya itu masih nggak tahu nama bapak saya itu sudah SD lah, kita sekolah baru kita tahu nama bapak karena sudah dicatat. Orang kampung begitu Ya. lah. Sudah kita ngerti betul baru tahu nama bapak saya, bapak kita. Ya. Kalau aku dari mamaku, aku tahu kakekku aja. Karena mama saya orang Banjar. Bapaknya itu orang Banjar. Setelah pada itu saya nggak tahu. Kalau kakek saya juga setelah kakek saya. Kalau bapak saya makamnya bapak saya, bapak-bapaknya sampai bapak-bapaknya sampai 5 turun ke atas masih tahu Ya. saya makamnya. Oke, kalau bapak ya. Bapak karena memang orang di sini kan. Di sini. Tapi kalau mama kan bukan orang di sini asli 100%. Malah ada bajaunya juga. Oke. Bajau dulu itu kan musuh juga cerita zaman dulu itu. Perompak Sulu. Tapi bisa Bajak berjodoh ya. laut ya jodoh Bisa kan. berjodoh ya. Iya, gitu. Mantap kali memang. Jadi kalau kita cerita suku ya, kalau kita cerita suku sih kita ini orang Sangatta, Kutai Sangatta ini sudah hampir nggak ada lagi yang 100%. Kayak Guru Asli yang punya Hotel Sangatta Prima, bapaknya Jiwan sama Almarhum Haji Ing, itu orang Makassar. Itu dia orang Makassar. Turunan. Oke. Karena bapaknya itu Aziz Some almarhum itu, saya sudah dewasa begini, saya sudah punya istri baru meninggal. Itu kan bisa baca Kutai Sangatta. Memang kalau kita ditanya ya tetap orang Kutai. Kawin-mawin. Ya. Bahasa Kutai. Oke, ini bahasa Kutai tadi. Bahasa Kutai. Ada 5 puak. Ya, ada 5 puak tuh beda-beda enggak bahasa? Beda-beda. Beda lah. Kita tadi termasuk puak apa nih? Kuah pantun. Puak pantun. Puak tertua dong ya, Iya. sebenarnya. Puak tertua, ini puak pantun.
bahasanya beda sama Puak tadi Tenggarong itu apa sih? Melani. Melani. Ya. Puak kita Puak Pantun dengan Puak Melani Kutai Tenggarong nih, Ya. Kutai Tenggarong. Nah, ini bedanya seperti apa? Begini, Coba. keistimewaannya orang Kutai Senggata. Istimewaannya orang Kutai Senggata. Kita bisa bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Bahasa Banjar sudah bisa lah. Iya. Kalau- Ya. Kalau Dayak kita tidak bisa. Ah. Semua ada yang ada Kutai, Iya. semua bahasa Kutai di Kaltim ini kita ngerti, bisa bahasakan, tapi bahasa kami dia tidak ngerti. Ini perbedaannya, saudara. Oke. Puak Pantun tadi nih ya. Iya. Ya, ini perbedaannya. Kutai Tenggarong itu kalau bilang monyet apa? Kode kan? Kore, ya. Kalau bilang besar itu Kore. kore. Nah, begini. Kalau kami bilang monyet itu kuya. Ya. Kuya. Kuya. Ya. Kalau bilang kore itu cantik. Bagus. Makanya kalau orang Tenggarong bilang korenya kode ini bantah. Cantiknya dari mana? Kore itu bahasa Indonesia kata cantik. Ya. Bagus perbedaan sangat Bagus. bagus. Sangat bagus. Jauh. Ya, jauh. Jauh ya. Jauh. Jadi kalau Kutai mereka itu biar kami bully-bully di samping tidak kan. Kami ada lagi bahasa lapisannya yang dia bisa dikerti. Ya. Ada lagi ya? Ada lagi. Bahasa slangnya. Ya bahasa yang dia bisa ngerti. Ya. Kalau bisa kalau kita bilang bejolon kan berarti berjalan masih ngerti ya. Jalan. Kalau kita bilang jojo dia nggak ngerti lagi sudah. Lebih dalam lagi tuh ya. Nggak ngerti dia. Nah, ini perbendaharaan katanya dari bahasa Kutai Sangatta ini perbendaharaan katanya masih lengkap ya. Maksudnya masih lengkap nih artinya perbendaharaan kata, total kata kalimat dan lain-lainnya ini Bakal masih punah. lengkap. Masih Bakal lengkap. punah. Saya nyatakan sekarang bakal punah. Bakal punah. Bakal punah ya. Bukan bakal punah. Anak saya aja, anak dia kalau ketemu tidak bisa bahasa Kutai. Betul. Ini sudah punah. Bukan bakal punah. Tinggal generasi kami ada lagi. Ini ada lembaga nggak yang mencatatnya atau Ah, apa? itu sudah masalahnya saya. Karena kan bahasanya Ya. Kalau kamus lah ya, bahasanya kita bilang kamus. Kamus, kalau saya sih pribadi saya catat. Saya catat aja ya. Jadi Karena bahkan ada yang di bahasa sekarang itu yang bahasa dulu itu nggak pernah ada karena kayak bejolon, dulunya bukan bejolon, ngangkang. Enggang. Nah, kesana ke Deut. Nah itu tadi. Nah tapi karena empus leh. ya, nah itu empus leh. itu nggak ada artinya. Buset aja. Ya itu Ya. imbuhan punya Sumpah serapah. ekspresi Ya. ya. Empus leh. Iya. Nah, itu bahasa kita tuh punya otentifikasi loh, Ya. punya keaslian. Jauh perbedaannya. Ya. Dia bilang air ranam, kami bilang aeng. Nah, Air. Dia bilang air kan ranam mereka Nah, Kutai ya. lain. Dia bilang aeng. Air. Ya. kami bilang mereka bilang Dida. Dida. Nah, Dida kan nggak ada. Dida. Kalau kami Nadi. Dia Nadi. bilang ya Nadi. Nadi. Dia bilang etam, kami bilang pudin. Etam. Ah, Udin. 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 Pudin. Wih, jauh bedanya. Jauh. Ya. Itu halusnya sudah pudin itu. Kalau kau Udin itu kayak saya bilang ini, saya nggak boleh bilang sebut. Nah, pian lah kalau bahasa ya, Jawa. itu sudah. Ya. Ya, Pudin. Pudin sorangan kakak. Nah sama tadi di mereka itu juga nyawa, ada kan bahasa dia. Nyawa Ah, ya, ya. itu udah Ya. besar, artinya teman Nah, berteman. ya. Kalau kami nggak ada Nggak ada. bahasa itu. Bahkan itu tadi saya bilang bahasa Sangatta itu sangat rumit. Nah sehingga mungkin generasi berikutnya itu nggak terlalu mau belajar ya karena itu tadi. Ya. Nah, kemudian juga kita ada kawin mawin dengan suku luar. Iya, betul. Nah sehingga bahasa itu ya jarang kita pakai. Nah kalau dulu zaman yang Kak Engkong dia pintar bahasa karena bapak mamanya bisa bahasa Kutai atau Iya. neneknya tinggal sama nenek kayak saya tinggal sama nenek. Kemudian ibu saya walaupun Bugis cuman dia bisa bahasa Kutai Sangatta. Iya. Nah generasi kesininya kita sudah ada kawin mawin dengan suku lain otomatis bahasa itu sangat menurut saya, menurut pandangan saya ini sangat disayangkan nantinya abang-abangnya. Kenapa sangat disayangkan? Karena gini, kalau kita pergi ke Tenggarong, mau dia Banjar, mau dia Bugis, ya kan? Jukut pija juga kan gitu. Dia ngomong ikan asin jukut pija juga gitu. Tapi kalau kita ke sini ikan asin, nggak ada lagi yang bahasa Jadi, Kutai tadi nih. ya. Begini ya. Hilang dia. Ini zaman saya. Kalau dulu itu kebalik. Kalau ada yang pakai bahasa Indonesia diologi, kamu kayak si keluarga si A katanya. Ya. Kayak orang begigi itu orang kaya, orang sugih lah. Ya. Ngomong bahasa Indonesia. Bahasa Melayu. Sekarang kalau ngomong pakai bahasa Melayu, harusnya pakai bahasa kita. Ya pakai bahasa kita. Zaman sekarang ini mungkin selain perkawinan ya, Betul. dan juga memang pendatang sudah banyak. Ya, memang. Kita ini sudah jarak rumah kita dari yang kayak saya sama agak jauh, jarang ketemu. Saya aja kalau sebulan sekali belum tentu bahasa Kutai ketemu. Paling ketemu
Kutai ini ketemu Bibi kan itu. Cuma kalau saya ketemu Agus Saras, saya bahasa Kutai. Balik cerita lama. Biar wakil bupati itu bahasa Kutai. Sama kami pun saya kan bahasa Kutai. Dia ngerti. Sama Pak Marsidik saya bahasa Kutai, dia ngerti. Tapi kalau Agus Saras dia bisa. Beliau tuh bisa. Hanya bisa. Sama Pak KB saya kadang saya ngomong sama dia minta masuk anak saya sekolah, saya bahasa Kutai. Dia ngerti. Supaya orang lain nggak ngerti. Maksud saya tuh saya ngomong sama beliau itu supaya yang lain tuh enggak. Saya enggak malu. Jadi kadang-kadang kita juga generasi Karena mereka orang lama di sini kan. Kayak kita gini, saya iri loh, terus terang saya pribadi iri nih ya. Artinya iri ini jealous ke abang-abang semua yang punya bahasa daerah asli sini gitu loh. Kita ini kan Sangatta nih. Iya. Jadi kalau ngobrol sama orang Sangatta nih kan, ketemu di Samarinda, kita bahasanya bahasa Sangatta. Orang Tenggarong tuh kalau ketemu di mana aja dia, sama orang Tenggarong bahasanya bahasa Kutai, Pak. Iya. Bahasa Kutai dia. Benar. Iya kan, gak usah jauh-jauh deh. Orang Banjar kalau ketemu di mana-mana bahasa Banjar kan, punya bahasa. Dan ternyata kita ini punya bahasa, kita punya bahasa Sangatta ini kita punya. Dan yang sangat disayangkan hampir punah ya. Jadi itu kalau nggak dicatat akan hilang. Orang-orang dulu itu yang lama-lama tinggal di Sangatta itu, apalagi orang-orang Jawa ini kampung tengah di Kampung Kacang itu, bahkan orang Mandar di seberang itu Bahasa Kutai. banyak. Saya Basi itu ada anak Mandar di sana pintar bahasa Kutai. Karena Apalagi kalau keluarganya Agus Saras semua pintar bahasa Kutai itu. Kutai. Ya, Karena sekarang malah banyak- terbalik. Nah, kayak anaknya Marhudin Nohong, si Dharma, apa segala macam itu kalau di grup Kutai kita kan ada. Iya. Mereka pintar bahasa. Malah pasti dia. Dia ya. Ya, di grup Malah ada yang saya bilang tadi, bapak mamanya orang Ya. Kutai, dia bahasa Indonesia. Makanya saya. Ya. Harusnya di rumah bahasa ibunya kan bahasa Kutai ini harusnya. Nah, ya kita nggak tahu. Kalau saya, ibu bapak saya di rumah dia bahasa Kutai. Walaupun bahkan ibu saya itu Mamanya pintar bahasa Kutai. karena dulu tuh, jadi saya ingat betul ketika kecil ibu saya tuh ketika ada penjual kain, dulu banyak penjual kain tuh pakai kain gitu, ya jual sarung apa segala macam. Itu orang Bugis kan jualan. Ibu saya itu bahasa Kutai dia. Supaya ngasih tahu biar ini nggak nanti gitu set dikasih harga sekian langsung dihajar bahasa Bugis. Jadi gitu dikasih mahal, wah, hajar bahasa Bugis kamu deh. Orang sama-sama kita, saya lo tahu harganya. Waduh, kita orang Kutai ya gitu. Iya. Sekarang ini ya itu tadi salah satu pergeseran juga karena generasi setelah 90-an lah kayaknya kita generasi saya di bawah saya itu udah Enggak lagi. ada yang bisa juga enggak yang Enggak, kami itu Kutai Tedah, Kutai Noto, bahasa Kutai kayak ketika saya ngomong sama kayak itu enggak ada. Bahkan ada yang bisa asih bahasa Kutai. Cuma kalau di grup dia ngetik nggak bisa. Dan aku sendiri aku nggak bisa ngetik bahasa. Banyak yang gitu. Jadi nulis itu karena itu tadi kayak dia bilang nadi, orang tuh ada yang pakai K, padahal itu dia cuma Nadi aja. ya nadi itu ada yang pakai koma atas, ada yang jadi mah agak susah bahasa Kutai Sangatta itu. Susah ya. Susah. Malah ketika ada orang yang belajar ngomong bahasa Kutai Sangatta, kami orang Sangattanya jadi lucu dengarnya. Karena ada kata yang memang susah kayak dia bilang delopot. Delopot. Delapan. Iya 8. Itu kalau kita dengar orang yang baru belajar kita ketawa dengarnya. Delapan. Apa delapan? Nah, itu angka itu yang agak susah. Adik saya, adik kandung saya aja cuma sekarang tuh cuma bisa ngerti. Kecuali adik bungsu saya yang bisa. Karena saya ajarin terus bahasa Kutai. Oke, kalau 1000, 2000, 3000 kalau beli sama. ya. Umum aja itu. Nah, cuman dia bilang kalau dia bilang Endo, kalau di Kutai itu Endi. Kalau kami bilang Endo. Indo. Ya. Endi jauh bedanya. Jauh. Nah, kemudian kami tadi dia bilang Endi ada, kami bilang Nadi. Nah, kalau di Menamang Hiadi sama dia. Kalau jangan itu dong. Dong. Kalau Kutai Tenggarong kan dia bilang kalau Kutai Tenggarong kan jangan ya jangan. Ya, kalau kami dong. Ya, Bedanya jauh. beda. Nah, kemudian kami bilang mobilnya. Oke. Kita cukup bilang mobil oto Oto. ya oto Oto. Ada E-nya. ada E-nya ya. bini itu cuma itu dia bilangnya. Nah, yang juga konsonan yang baru beru Biru. ya berarti itu yang baru. Nah, jadi konsonan biru. jadi huruf di Kutai Sangatta itu ada dua arti, ada nya, Oke, ada yang ada yang. Ya, gitu. Dan dia banyak dialeknya konsonan O. Mantap nih. Harusnya di pemerintahan bahasa Kutai nih gitu. Ya. Oke, gini.
Ya, siap. Kita ini kan pemuda zaman sekarang, ini artinya pemuda nowadays, artinya kita pemuda tim hebat nih ceritanya nih. Kami ini pengen menggerakkan, artinya menggerakkan yang tadi tuh budaya, akar budi bahasa, ya kan, akar budi bahasa jangan sampai hilang. Artinya kita punya identitas lah, sangat. Bagaimana caranya? Nanti kita pikirkan itu seperti apa, ya kan? Contohnya seperti situs-situs sejarah, ya kan? Kita bangun ulang replikanya, nggak ada masalah. Bangun ulang replikanya, tadi tempatnya di masjid mana? Masjid tua. Di masjid tua kita bangun ulang. Kita tolong nih pemerintah, ya anggarannya dong untuk bangun ini karena ini sejarah, ini identitas Sangatta, jangan sampai hilang. Kita buat replikanya, di situ ada sejarah-sejarah tadi dari 1500 sampai 17 sekian, ya kan? Sampai 19 sekian. Itu semua sejarah itu bisa dipaparkan dan bisa dijelaskan gitu. Ketika kita kehilangan identitas, maka ya kedepannya kita akan goyah. Gitu. Kalau menurut saya sih begitu. Nah, mudah-mudahan kita sih masukan yang ke pemerintah, buatkanlah kami ini. Pengen juga saya lihat siapa sih Singa GW, siapa sih Singa Karti tadi, siapa sih ini, siapa sih tadi, banyak nama-nama yang tercatat oleh sejarah namun terlupakan oleh zaman. Nah, itu yang sangat disayangkan. Benar kata Bang Engkong tadi ya, saya mau nangis nih ceritanya, artinya mereka ini kan pendahulu kita nih, artinya leluhur kita nih kan, ya kan Bang? Leluhur kita nih harapannya besar nih sama kita nih, harapannya besar, ya kan? Sementara kita kenal pun enggak sama mereka. Betul. Kayak mana jadinya kan? Bingung kita, nggak kenal kita sama dia. Sementara mereka membangun daerah ini, membuat batas wilayah ini, mempertahankan kesukuan, mempertahankan bahasa segala macam. Ya. Kita hilang aja. Nah, itulah yang sangat disayangkan. Oke, saya pengen pemerintah dong, Kutai Timur ini kan sekarang sudah maju sekarang. Majukan banyak kan. Kalau zaman kita dulu, aduh. Ya, sekarang kan begitu. Bikinlah. Setuju kan tapi abang-abang ini ininya maksudnya generasi pemangku adatnya masih ada kan sekarang? Masih ada kayaknya acara-acara Astana dan lain-lain itu kan masih ada. Ya, kalau di sini ada. Agak banyak adatnya yang saya bingung juga sih. Banyak ini ya, banyak kepala adatnya. Cuman kalau dari struktur yang tadi itu yang kita punya ini saat ini ya. Aku presiden cuma satu, menteri aja yang banyak. Sultan pun satu aja. Ya. Matahari. Ya betul. Nah, kalau kalau menurut organisasi kita yang satu ya. ini. Ya kan? Kita tidak bisa disebut sini karena lab kan, pasti jadi dua terus. Sama kepala adat kami lebih daripada satu. Ya. Aku bingung. Jadi kalau bilangnya tadi Kang kepala adat kita banyak, memang menurut ini juga menurut undang-undang ya, undang-undang pemerintah itu. Jadi adat itu ada yang di dari desa, kecamatan, bahkan kabupaten. Itu diatur di undang-undang. Jadi sementara yang diatur itu warganya enggak seberapa. Itu. Ya kan, presiden lo 270 juta dia sendiri aja. Ini kepala adat orangnya enggak berapa ribu bisa 7 kepala adatnya. Ya, itu internal ya, kita. Itu ini ya. Cerita lain. Itu ya yang jelas kalau dari catatan itu tadi, kalau dari catatan sejarah yang turunan tadi itu, kalau saya lihat di ininya terakhir itu yang Haji Kasmo ya, Paman Haji Kasmo itu karena bapaknya dia pernah jadi kepala adat kan. Nah kalau sampean pernah lihat patung singa itu? Ya, patung singa. Nah ada orang yang berdiri. Ya itu siapa? Nah itu yang bikin nih kerjaan kakaknya. Itu siapa? Kakak sama kalian itu Nepital fotonya. Itu Nepital ya? Ya. Karena singa itu tidak ada di Kalimantan. Jadi singa itu cuma gambaran keberanian seseorang, bukan orang sama representatif aja. Karena kan hikayat itu yang raja itu kan identik singa lah ya. Kalau di Tatar Sunda mungkin Maung lah ya. Siliwangi itu kan Maung tuh. Nah, banyak lah semua kata-kata bacaan yang hebat tuh pasti mungkin dia zaman itu singa kali ya bisa merobek kayu. Ya tapi kalau kita bicara, kalau kita balik lagi ke kerajaan-kerajaan di Eropa, di mana-mana, di Amerika, mungkin di negara-negara bagian yang lain, kalau kita lihat lambang-lambang negara mereka identik dengan singa atau harimau. Iyalah, nggak mungkin lah dia pakai lambang kucing kan, karena singa ini kan sangar kan, berani raja rimba kan. Singa kan raja hutan. Itu salah satu contoh lah di sini kan. Singa sama tumbak. Mungkin dia singa sama lilin. Nah tapi itu siapa tuh yang di bundaran tiap hari kita lewat ini kan?
Kalau anak nanya kan itu siapa, kan Ya. itu jawabnya. Kalau fotonya, bentuk patung itu ngambil fotonya yang bikin itu kan Kak Liong sama Kak Egong nih. Aku nggak ikut itu. Marliong. Dan. Nah, itu dia bilang Bukan saya fotonya itu kontraktornya. fotonya Kiai Haji Pital. Dia ambil Oke. fotonya di situ. Mirip-mirip. Karena kan bingung nih mau nyari fotonya siapa nih ketika itu. Nah, udahlah. Referensinya. Ya, karena perlu cepat. Karena pemesanan patung itu udah fotonya itu. Yang ini dari informasi dari Kak Marliong. Dia dulu sebagai Kepala ada. Kepala Ada. Ya, Sih, 1967. cerita, itu kan cuma ceritanya, tapi itu saya nggak ada ya. ya Dan catatan sejarahnya bukunya filmnya juga nggak ada. Ini cerita, entah betul apa enggak. Dia dapat gelar singa itu dari kerajaan, karena dia bisa ya sakti lah, Iya, memberikan segala macam digelar singa. Katanya begitu, itu katanya. Ya, orang sakti lah, jagau. Iya kan? Cuma ya sakti-sakti kita zaman dulu dijajah Belanda ratusan tahun juga. Aku bingung juga sakti kemana. betul. Tapi Jadi- memang kita ya gitulah. Sama halnya di ini, kalau kita bicara sejarah, sama halnya di daerah Jembayan. Jembayan itu juga ada banyak orang yang bergelar singa. Nah, memang kalau dari balik lagi ke cerita Kak Egong tadi, itu gelar dari Kesultanan. Betul. Oke. Karena di Jembayan itu dulu mereka banyak juga gelar singa di sana. Orang yang diberi gelar singa sebagai pemangku adat zaman Iya, itu. iya, Karena salah satu orang yang terkuat lah, dianggap Iyalah. terkuat, dia sakti, mandraguna. Kuncen lah gitu. Ya, itu. Menarik sih Jadi begini, Kutai kan, Kutai. Kutai ini kan kerajaan tertua ya Betul. di seluruh Indonesia ya. Hmm. Ya, saudara ya. Betul. Tapi Kutai itu orangnya paling sangat penyabar, penakut. Kamu pernah dengar Kutai demo ikat kepala merah, kuning, hitam, biru? Pernahkah kamu lihat orang Kutai itu peteng-peteng bawa parang ngamuk? Ah, iya. Nggak pernah. Bukti itu kemarin waktu persemen IKN, Sultan kita kan santai aja, nggak repot. Itu ada kasus apa kemarin yang orang demo? Masalah IKN itu yang demo-demo itu kan? Iya, iya, Apakah iya, itu yang bilang ada anak jin di situ? Ah. Orang Kutai biasa aja. Karena orang Kutai itu orang yang baik, Penyabar, orang yang ya. lemah lembut, Iya, iya, cinta iya. damai. Jadi kalau dilajarin toleransi sekarang Kami itu bagiannya- tidak ada punya Ya. pasukan hitam, pasukan merah, pasukan putih, pasukan abu-abu, coklat. Kalau kamu punya masalah hadapi dengan kawan-kawan. Kamu yang punya masalah kawan. Ya, ya. Betul. Itu orang Kutai. Itu orang Kutai. Jangan kamu repot. Jangan kamu bersahabat sama orang Kutai. Insya Allah kamu aman di dunia dan akhirat. Wadah. Iya. Ya. Jadi kalau bilang Kita bilang nggak suku lain itu Ya. nggak aman. Betul. Itulah. Ya memang ya. Memang. jadi kalau dilajarin toleransi, kita sekarang ini kan Indonesia itu toleransi lah. Ya, Kutai ini dari dulu sudah toleransi. Toleransi itu. Kalau nggak toleransi Kutai itu nggak ada suku Orang lain, yang pertama ras lain. maju di Indonesia, yang punya pikiran maju di Indonesia orang apa? Orang Kutai. Kerajaan tertua sudah bisa bikin tumbak. Zaman itu sudah bisa bikin tumbak, bikin tameng, bikin istana, bikin baju. Masa raja tidak sudah maju sih? Betul. Berarti saya sudah pintar duluan. Ya kan? Prasasti Yupa itu kan salah satu artefak tertua Iya. yang sekarang disimpan di mana? Di luar Museum. negeri apa? Ya, perdebatannya kan abad 4 sama abad 8 kan, itu aja perdebatannya. Prasasti Yupa itu kan sudah menunjukkan tuh, Ya, sudah, ya. menunjukkan bahwa zaman itu kita sudah bisa nulis tuh. Iya, berarti kita sudah pintar kan? Sudah bisa nulis, Ya kan? sudah punya bahasa sendiri, Tidak bisa bahasa sendiri. sudah punya tulisan sendiri, sudah punya bahasa sendiri. Apabila Di sudah- zaman itu Ya, apabila sudah bentuk kerajaan berarti sudah punya celana, dia bisa bikin celana Betul. sendiri kan? punya perhiasan apa segala macam. Iya. Berarti kita Bahkan Peradaban kita. dia Kutai itu kalau bicara Kutai pernah dijajah nggak pernah. Di zaman Belanda pun tidak dijajah Belanda. Iya, iya, iya. ya dia berteman kan sama Belanda. Ya, dia dijajah Belanda. Dia Itu bisa sudah orang Kutai dia, itu penyabar, dia, Pak. dia bisa kelola negerinya sendiri. Iya, betul. Zaman itu. Makanya kalau kita pernah ke museum, kita lihat ada tambang. Iya. Nah, itu zaman kerajaan seperti itu. Iya, iya. Jadi Kutai itu zaman itu sudah bisa kelola sumber daya alamnya dengan sendirinya. Struktur kerajaan tidak diganggu sama Iya, Belanda. sudah diinvasi dari Ya. mana juga ya. Orang Kutai itu baik-baik, dia jual tanahnya kan sama orang Batak, sokeran ya kan, karena dia bisa membangun sendiri yang dia jual. Jadi kalau ada yang ngomong, kenapa sih kalau orang pribumi orang Kutai jual tanahnya, itu kan nggak dijual. Kamu yang goblok, kalau dia dijual nggak rame lah. Ya. Iya, betul, betul. Dia sendiri yang bangunnya nggak mampu lah, dijual. Jadi dijual lah tanahnya. Dijual lah, sepanjang jalan dijual. Panjang jalan dijual. Sepanjang jalan ini
Danau Ladang itu bukan Danau Ladang namanya kan, Danau Ladon kan. Danau Ladon. Itu Sungai Sengaja awalnya. Punya dia semua, punya kakek neneknya. Dijual ke Sulaiman yang dibikin rumah sakit, ya ada rumah sakit. Kalau nggak dijual ya nggak ada rumah sakit. Ada rumah sakit. SPKT itu ya? Iya. SPKT yang sekarang. Iya, Jangan SPKT. dibilang, banyak orang bilang kan, ini orang Kutai ini nanti kayak orang di Jakarta kayak Betawi bilang dia tergusur ke belakang. Nggak juga sih. Iya. Kalau kita nggak jual ya nggak jadi kabupaten ini. Betul. Kan begitu. Itu tanah yang ditambang KPC, itu mayoritas banyak tanah orang kita loh yang ditambang KPC dibebaskan sepanjang Jalan Rantopulung. Iya. Coba kalau kita nggak jual, ya KPC nggak maju lah, Iya. nggak bisa gali batu baranya. Betul. Bagaimana? Betul. Ya. Oke. Yang penting identitas jangan sampai hilang, ya kan? Ya. Oke. Ya. Nih kayaknya kita nggak terasa udah asik sekali ngobrol tentang Iya. sejarah segala macam. Nanti kita bisa episode kedua, Luar ketiga. biasa, dan kita udah lagi beliau-beliaunya untuk kita Masih banyak yang belum dicerita. Ya, Waktu banyak, ya. banyak bicara Banyak. tentang gali lagi sejarah-sejarahnya sebelum mekar lagi. Nanti kalau sebelum mekar di Kutai Timur lagi banyak. Nanti kalau ada waktu ada episode kedua, ketiga kita sambung. Masih banyak cerita yang belum. Betul. kita cerita. Masih banyak, betul, masih. betul. Oke. Kita Malam ini bicarakan seru lah ya. pokoknya. Nanti kita bicarakan tokoh-tokoh Betul. masyarakat di Oke. Senata. Satu ini ya, Enggong ya, sama Bang Ya, siap. Chandra. Satu statement untuk closing statement. Kita minta dari Bang Chandra dulu mungkin harapannya apa, kemudian kedepannya pengennya seperti apa yang sangat lain. Oke, bisa langsung dari Bang Chandra Ya. dulu. Ya. Kalau saya sih mungkin pernah dengar jas merah lah. Jangan pernah melupakan sejarah. Ya kan? Jadi itu tadi balik ke katanya Abang, secara tidak sadar sebenarnya kita ini sudah didoakan oleh leluhur-leluhur kita dulu. Contoh kita saja, kita mau minta punya anak keturunan yang soleh-solehah. Itu doa kita. Apalagi kakek nenek kita juga dulu doanya juga begitu tuh. Nah, jadi jangan pernah lupakan sejarah bahwasanya kita ini adalah hasil dari doa orang-orang tua kita, kakek kita, sehingga kita sampai saat ini bisa hidup. Sehingga jangan pernah lupakan itu aja sih. Oke, keren. Ya, itu aja. Langsung ke Engkong. Engkong juga kasih dong. Kasih Apa itu? closing statement untuk generasi-generasi selanjutnya tentang apa yang kita bahas tadi. Generasi apa maksudnya? Oke, kita kan mau kasih pesan dan pesan nih. Ya, untuk yang baru untuk anak-anak muda Ya, sekarang. anak-anak muda sekarang sekolah lah. Bahasa Kutai lah, bahasa Kutai lah. Nggak usah aja bahasa Kutai. Ngerti ya. Nanti kasih ini Ya, bawahnya. sekolah lah. Sekolah ya. Ya, sekolah. Zaman saya dulu nggak bisa sekolah karena keadaan alam kan. Sekolah. Sekolah. Sekolah Ya, lu semua, ya, jangan sekolah. bolos. Kita hidup di masa sekarang bukan di masa lalu. Ya. Di masa sekarang kita harus berjuang. Cuma masa lalu kita ingatkan. Ya. Ya, kita harus ingat masa lalu lah, ya kan. Ingat sejarah. Ingatlah, nggak boleh nggak ingat, ya kan. Ya, apa kata-kata bangsa yang besar, bangsa yang selalu mengingat para jasa-jasa pahlawan. Betul. Kan, Oke, merdeka. merdeka. Mereka. Oke, itulah tadi bincang-bincang kita pada malam yang seru banget ya tentang sejarah panjang kota Sangatta tercinta. Untuk teman-teman yang pengen tahu lebih dalam, mungkin bisa kontak langsung ke Bang Chandra atau ke Engkong ya. Siap. Nanya-nanya langsung. Kita punya mungkin ada kursus bahasa Kutai nanti kita akan buka nantinya ya. Mungkin malam hari ini itu aja dulu ya, Ya. ngobrol kita ya. Terima kasih udah datang nih Abangda. Terima kasih, saya makasih. Abangda, terima kasih udah datang main ke studio. Terima kasih untuk kru yang bertugas pada malam hari ini. Jangan lupa like, follow and subscribe channel JSN, channel Pemuda Putih Hebat dan Sangatta Fox yang selalu menemani kita di live malam ini. Oke, thank you for your watching. Thank you teman-teman semua yang udah setia ya hadir di channel kita. Terima kasih untuk kedatangannya semua bintang tamu. Oke, akhir kata, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and thank you for watching.